Ufuk, sekarang kita masuk ke perhitungan Natal. Kita buka dulu bantu Thomas atau siapa di sini Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pada bulan keberapa malaikat itu datang ke Sakarias? Lukas 1:5. Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Oke. Istrinya juga berasal. Sudah. Tahan dulu. Ada seorang imam Yahudi dari rombongan Thomas, dari rombongan teman-teman Abia. dari rombongan Abia. Rombongan Abia. Sekarang kita harus buktikan rombongan Abia itu dia bekerja dalam bulan apa dan bulan apa. Oke, ini penting sekali. Engkau buka 1 Tawarik 24. Oke. Thomas, banyak bunyi. Kalau engkau buka mic itu bunyi semua. Bunyi pintu, bunyi apa. Engkau ada di mana? 1 Tawarik 24. Nanti kita lihat di situ. Engkau langsung ke ayat 8 atau 9. Engkau cari langsung golongan ke-8. Kelompok ke-8. Oke. Saya bacanya dari ayat 8 ya, Roma ya. Engkau langsung baca di golongan ke-8. Oke. Ayat 9. Yang ke-8 pada Abia. Oke. Golongan Abia. Itu mereka, golongan Abia, semua golongan itu dalam setahun mereka mempunyai 2 kesempatan untuk melayani bait suci orang Lewi ini. Mereka imam-imam Lewi. Jadi Sakaria itu dari golongan Abia. Kembali ke Lukas, Thomas. Kembali ke Lukas 1 ayat 5. Supaya kita mengerti, oh ternyata orang Yahudi itu sudah punya hierarki di dalam pelayanan sebagai imam. Mereka punya 24 golongan pelayanan, 24 kelompok imam. Jadi kelompok imam ini punya 2 fungsi. Pelayanan liturgis di ayat 5-nya, Thomas, bantu dulu kepada 1 Tawarik. Fufafa. Thomas, engkau konsentrasi di Lukas. Fufafa, engkau kembali ke 1 Tawarik 24 ayat 5. Mereka punya tugas sebagai apa? Saya yang bacakan. Ya, kalau sudah temukan baca. 1 Tawarik 24 ayat 5, tugas mereka sebagai apa? Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Jadi ada cukup garis bawahi 2. 24 presbiter atau penatua itu mereka adalah pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin. Thomas, engkau kalau baca tuh ingat. Oh enggak, saya kira Romo nanya ini pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. 24 golongan presbiter itu atau penatua itu, yang pertama mereka adalah pemimpin-pemimpin kudus. Kenapa? Mereka merayakan kultus. Ibadah itu harus dirayakan, dipimpin oleh seorang imam. Makanya di situ presbiter atau penatua Yahudi 24 kelompok imam itu, yang pertama mereka adalah pemimpin kultus, pemimpin liturgis, makanya disebut pemimpin kudus. Dan mereka juga adalah gembala, yang dikatakan pemimpin Allah, mengembalakan umat Allah. Jadi dua fungsi mereka. Dan Sakarias masuk ke dalam golongan Abia di ayat 8 tuh, ayat 9. Abia ini bertugas 2 kali dalam setahun seperti 24 golongan yang lain. Artinya di situ kelompok Abia ini salah satu bulan yang bertugas adalah bulan Tisrei. Tisrei ini adalah akhir September sampai dengan awal Oktober. Maka kembali ke Lukas 5. Lukas 1 ayat 5. Dalam bulan keberapa Sakarias pergi ke Yerusalem melayani? Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Oke. Artinya, sebentar dulu, dua-duanya dari keturunan Harun. Artinya Yohanes Pembaptis adalah imam keturunan Harun.
Ini yang harus digaris bawahi. Karena itu, nanti sebentar ada hubungan dengan orang datang mengaku kepada Yohanes Pembaptis. Karena dia adalah garis keturunan Imam Harun. Oke, garis bawah itu. Nanti dia naik ke Yerusalem, lanjut. Ya, kalau saya bilang lanjut artinya yang ikut, jangan tanya lagi kalian ini. Oke. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman. Tahan dulu di situ. Tahan dulu. Ini penting kata kunci. Ketika Zakarias tiba waktu pelayanan keimamatannya, tolong teman-teman moderator, ada 20-an moderator ini, kalau orang lain langsung mute ya. Ketika Zakarias melakukan pelayanan dari kelompoknya, baca dari golongannya, engkau baca ayat itu penting. Saya butuh kata-kata kuncinya, Thomas. Tidak butuh harus baca semua. Yang barusan ayat ini kita baca tadi. Ayat 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman. Cukup itu. Giliran rombongannya. Rombongannya itu dari rombongan apa tadi? Abia. Di dalam 1 Tawarik 24 ayat 89, golongan Abia adalah golongan ke-8. Golongan ini salah satu bulan pelayanannya yaitu bulan Tisrei, akhir September sampai dengan awal Oktober. Waktu Zakarias pergi melayani bait suci, karena dia adalah imam keturunan Imam Harun, maka malaikat datang kepada dia. Artinya sekarang akhir September, oke? Kita hitung. Sekarang akhir September, sekarang engkau pergi ke Lukas 1 ayat 37. 36-37. 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 36-nya. 30. Kenapa bagi Allah tidak mustahil? Ayat 36-nya. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Oke. Yang disebut... Sudah, Madu. Bulan ke-6, garis bawahi bulan ke-6. Artinya engkau hitung. Malaikat datang kepada Zakarias waktu pelayanannya di dalam bulan Tisrei, yaitu akhir September. Maka sekarang bulan ke-6 dari kehamilannya siapa? Malaikat datang kepada Maria. Kehamilan siapa bulan ke-6-nya? Elizabeth. Akhirnya hitung. Akhir September. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Lihat. Akhir September. November, akhir September, Oktober jadi hitungannya. November, Desember, Januari, Februari, hitung salah. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Bulan ke-6. Artinya anunsiasinya, peristiwa anunsiasi malaikat datang kepada Maria adalah bulan Maret. Visitasi bulan Maret, karena pada saat itu Elizabeth dalam bulan ke-6 dan Maria berada di pegunungan di rumahnya Elizabeth dan Zakaria berapa bulan? Ayat 56-nya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya.
Waktu Maria pergi kunjung Elizabeth bulan ke-6. Artinya tambah 3 bulan, Maria pulang setelah Elizabeth melahirkan siapa? 9 bulan. Kalau Maret adalah bulan ke-6, makanya April, Mei, Juni. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu 24 Juni. Ketika Maria 3 bulan di pegunungan, Yesus di dalam kandungannya sudah berapa bulan? Kalau begitu, karena Maria ada 3 bulan di atas, di pegunungan. Ya, Yesus sudah berapa bulan di kandungan Maria? 3 bulan. 3 bulan. Sekarang kita hitung, supaya 9 bulan, nanti dia jatuh ke tanggal berapa? Yohanes Pembaptis lahir 24 Juni, Maria mengandung Yesus sudah 3 bulan, maka kita hitung. Bulan ketiga sudah nih. Sudah ketiga. Juni. Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Artinya Yesus lahir 24, 25 Desember. Bagaimana merayakan Natal November? Bagaimana Protestan merayakan Natal 1 Desember? Kalau menurut perhitungan data biblis dari Elizabeth dan Zakarias ini, dari Yohanes Pembaptis dan Maria 3 bulan di atas, bagaimana mereka merayakan November? Tidak ada hubungan, data biblisnya hancur di situ. Jadi yang pertama tidak ada hubungannya Yom Kippur, often. Yang kedua Natal 24-25 Desember itu sangat biblis. Siap, terima kasih Romo untuk Ya. penjelasannya. Sangat mengerti Pak Romo. Tapi yang lucunya Protestan rayakan November. Ada tuh, di sini sudah dari Desember, di sini sudah dari November, sudah rayakan Natal di mana-mana. Semua Katolik Tergantung diskon venue-nya. yang kalian panggil untuk ekumenis, Natal ekumenis yang sebelum 24 lebih tidak usah. Ikut saja, kalau ikut hanya untuk ikut rame saja, tapi bukan untuk merayakan. Karena secara biblis November di mana? Awal Desember di mana?